pasti kita bawa. Tapi kalau misalkan ternyata tempatnya panas atau mungkin nggak enak buat anak-anak ya. Anak-anak aku tinggal gitu. Apalagi kalau misalkan syutingnya sampai malam, pasti aku bisa mungkin nggak aku bawa sih. Kasian juga di mereka gitu. Tapi cara mengenalkan anak-anak ke tempat syuting perlu protokol khusus tuh dari kalian dulu. Kalau dulu iya ya pas masih pandemi, kalau sekarang tuh nggak terlalu sih ya. Paling aku ya yang penting tempatnya nyaman, bisa buat dia istirahat, ada tempat dia istirahat. Terus ya paling ya kebersihannya aja sih, lebih kayak gitu ya. Kalau untuk yang harus pakai masker semua kayak gitu udah Termasuk rewel nggak atau nggak gitu malah? ya sih ya, dia alhamdulillahnya dia nggak rewel. Anak pertama juga nggak rewel, cuma lagi aktif-aktifnya aja sih. Apalagi yang pertama tuh masih lagi seneng-seneng lari kok kesana kesini, jadinya ya gitu. Makanya kalau misalkan tempatnya lega gitu kan, ada lapangannya tuh aku seneng mau bawanya, atau ada taman bermainnya. Tapi kalau misalkan tempatnya tuh kurang nyaman tuh ya kasihan di anak-anaknya aja gitu, bosan. Karena ini gimana mungkin dari kalian berdua dengan aktifnya banget? Ngadepinnya ya yang pertama kita harus bawa yang bantuin kita untuk menjaganya, karena kan di saat orang tuanya lagi kerja, lagi syuting, pasti kan harus ada yang menjaga anak-anak kan. Itu sih. Terus ya kita bawa hal-hal yang bikin dia menarik, misalkan mainan-mainannya atau buku cerita, karena anak aku suka banget cerita-cerita di buku gitu. Jadinya ya udah cari sesuatu yang bikin dia menarik. Itu sih yang bikin dia jadi nggak bosan. Mungkin tertarikan dengan buku udah lama kan momennya seperti apa? Anak-anak aku tuh yang pertama ya, dia tuh suka banget cerita-cerita kayak mungkin cerita nabi atau mungkin cerita-cerita yang ya khusus untuk edukasi anak. Jadinya ya sampai sekarang karena mungkin setiap malamnya suka diceritain ya, jadi dia keterusan. Dia bahkan tuh kadang dia suka nangis kayak hari ini berapa cerita, misalkan kayak 5 atau 10 kayak gitu. Kadang kalau nggak sama aku mungkin sama mbaknya juga yang suka bantuin aku, yang udah kayak keluarga juga. Jadi ya kita bareng-bareng bantu ngejagain dia. Ini biasanya durasi dongengnya berapa lama? Durasi dongengnya berapa lama ya? Ya Sampai tidur? Sampai ya kalau dia udah tidur pasti kan kita tinggal ya. Yang jelas, apalagi kalau dia nih dia udah lumayan ngerti nih. Jadi misalkan kayak habis satu cerita lagi habis tidur, bobo ya pasti bobo gitu. Tapi kalau yang pertama tuh yang nagih semua untuk kayak mau lagi gitu. Jadi memang alhamdulillahnya seneng ya anak-anak gitu sih. Kalau untuk durasi ada 30 menit, kadang 1 jam, tergantung ngantuknya anak-anak sih. Tidak, tapi membacakan dongeng pada anak, kamu juga waktu kecil seperti itu pas? Itu aku udah nggak inget ya Mas ya. Tapi ya kalau dibilang suka diceritain, pasti dia suka diceritain ya. Cuman aku nggak inget sih ceritanya kayak gimana. Selesai, sorry ya.